Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang putusan usia capres dan calon wakil presiden. Di sini saya yang bernama Andika Rangkuti, NIM 2110 2030, dan prodi saya yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi fokus putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden? Yang dimana jawabannya yaitu fokus putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden adalah mempertahankan batasan usia minimal 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Mahkamah menolak permohonan penurunan batas usia minimal menjadi 35 tahun dengan batas alasan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu apa yang menjadi penyebab permohonan putusan MK terhadap batas usia calon presiden dan wakil presiden? Yaitu permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh beberapa pihak, antara lain Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda, mahasiswa Universitas Surakarta, baik saya ralat, mahasiswa Universitas Surakarta, dan mahasiswa hukum dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. PSI meminta batasan usia minimal diturunkan menjadi 35 tahun, sedangkan Partai Garuda mengusulkan batasan usia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Mahasiswa Universitas Surakarta ini meminta agar batasan usia minimal diturunkan menjadi 21 tahun. Sedangkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ini meminta agar hanya gubernur yang berusia di bawah 40 tahun yang boleh mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Presiden, Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan atau seluruh permohonan tersebut dan menguatkan batasan usia minimal 40 tahun atau memegang jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pilkada. Pengadilan menegaskan kualifikasi pengalaman lebih konkret untuk menilai pencalonan seseorang, meliputi visi, rencana konkret, dan kemampuan mewujudkan perubahan yang diinginkan masyarakat. Baik, adapun selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Apa saja perkara gugatan yang diajukan MK tentang batas usia capres? Baik, Mahkamah Konstitusi Indonesia menerima 11 permohonan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu perkara nomor 29/PUU sampai XX1/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meminta agar batasan usia minimal diturunkan menjadi 35 tahun. Dan yang kedua, perkara nomor 51/PUU sampai XXI/2023 yang diajukan pihak Garuda meminta batasan usia minimal dinaikkan menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu
perkara nomor 55 garing PUU sampai XXI garing 2023 yang diajukan Wali Kota Bukit Tinggi Herman Syafar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kusuma baik saya ralat Pandu Kesuma Dewangsa meminta batas usia minimal dinaikkan menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Baik, selanjutnya yang nomor 4, perkara nomor 92 garing PUU XXI garing 2023 yang diajukan Melisa Mailitiaks Risti Tarandung meminta batas minimal usia diturunkan menjadi 25 tahun. Baik, selanjutnya perkara nomor 105 garing PUU sampai XX1 garing 2023 yang diajukan oleh Sufianto Sutono dan Imam Hermanda meminta agar batas minimal usia diturunkan menjadi 30 tahun. Dan selanjutnya perkara nomor 102 garing PUU XXI garing 2023 yang diajukan oleh Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari dan Rio Saputro meminta batas usia maksimal dinaikkan menjadi 70 tahun dan calon tidak boleh terlibat pelanggaran HAM. Baik, selanjutnya perkara nomor 107 garing PUU sampai XX1 garing 2023 yang diajukan Rudi Hartono meminta batas usia minimal dinaikkan menjadi 70 tahun. Perkara nomor 108 garing PUU sampai XX1 garing 2023 yang diajukan Gulvino Guevarrato meminta calon yang sudah 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden tidak boleh mencalonkan diri lagi. Perkara nomor 109 garing PUU sampai XX1 garing 2023 yang diajukan Aliansi 98 meminta batas maksimal usia dinaikkan menjadi 70 tahun. Dari beberapa pengajuan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan tersebut dan menguatkan batasan usia minimal 40 tahun atau memegang jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pilkada. Pengadilan menegaskan kualifikasi pengalaman lebih konkret untuk menilai pencalonan seseorang meliputi visi, rencana konkret, dan kemampuan mewujudkan perubahan yang diinginkan masyarakat. Baik, selanjutnya apa saja argumen yang digunakan oleh pihak yang mendukung batas usia capres yang lebih tinggi? Yaitu dalil-dalil yang sangat banyak yang dikemukakan pihak-pihak yang mendukung pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden yang lebih tinggi. Salah satunya adalah kualifikasi pengalaman lebih konkret untuk menilai pencalonan seseorang, meliputi visi, rencana konkret, dan kemampuan mewujudkan perubahan yang diinginkan masyarakat. Dan untuk batas usia capres yang lebih rendah, yaitu batasan usia batasan usia 40 tahun terlalu tinggi dan mendiskriminasi kandidat muda yang mungkin memiliki kualifikasi dan visi memimpin negara. Batas usia harus diturunkan untuk mencerminkan perubahan demografi di negara tersebut, di mana mayoritas penduduknya berusia di bawah 40 tahun. Batasan usia tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria untuk menilai pencalonan seseorang, karena nilai-nilai lain seperti pendidikan, pengalaman, prestasi, dan dedikasi juga penting. Batasan usia tidak boleh menjadi penghalang bagi calon yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Batasan usia harus fleksibel dan kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan spesifik negara tersebut. Batasan usia tidak boleh dinaikkan terlalu tinggi untuk menghindari pembatasan hak-hak calon yang lebih muda. Batasan usia tidak boleh menjadi persoalan konstitusional dan tidak boleh digunakan untuk membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Batasan usia harus didasarkan pada bukti dan penelitian ilmiah
bukan angka sembarangan atau pertimbangan politik. Batasan usia harus ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa batasan tersebut mencerminkan perubahan kebutuhan dan aspirasi negara. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.